Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mapers yang ada di dalam ataupun di luar bumi. Kembali lagi bersama saya di channel Merpati KNG. Alhamdulillah masih bisa diberi kesempatan di video kali ini saya akan berbagi lagi pengalaman saya untuk pemberian pakan untuk merpati betina agar tepat bertelur. Nah, tentunya saya mohon maaf bukannya saya sok tahu atau saya menggurui ya, karena saya ini berbicara sesuai yang saya coba dan saya alami gitu. Oke. Penghobi burung merpati mengharapkan agar betinanya tepat bertelur ya. Termasuk saya juga seperti itu ya. Jadi tujuannya agar burung merpati bisa disetting giringannya untuk jadwal latihan dan lomba. Nah, kan kalau telurnya tepat itu enak ya, jadi wah ini udah bisa ketebak, semisal wah pasti hari ini atau minggu ini nih pasti nelor gitu. Nah, kan itu kalau tepat udah enak. Nah, tapi kebanyakan orang cuman memperhatikan seberapa cepat merpati dan seberapa kenceng gitu lah merpatinya ya. Kalau di sprint itu yang penting kenceng sama tembaknya gitu kan ya. Nah, namun mereka tidak mempedulikan jadwal bertelur dan menyetel giringan. Nah, hal seperti ini dapat dimaklumi ya, karena mengingat sekarang sudah banyak kompetensi di berbagai daerah. Apalagi kan sekarang merpati kolongan lagi rame-ramenya ya. Sampai ke pelosok desa juga kan ramai gitu. Sehingga penghobi merpati itu berfokus pada lomba merpati saja. Sayangnya mereka menjadi lupa bahwa penyesuaian waktu giring sangat penting. Salah satu penyesuaian waktu giring yang bagus bisa dengan menentukan jangka waktu bertelur secara rutin ya. 1 kali dalam 1 minggu. Nah, itu yang bagusnya seperti itu ya. Nah, makanan apa saja yang bisa membuat merpati betina rajin bertelur? Oke, yang pertama itu adalah grit. Nah, grit itu adalah makanan pendamping yang bentuknya seperti pasir yang fungsinya sebagai pakanan ngasin gitu ya. Nah, untuk membantu proses penghancuran biji jagung. Mengapa jagung harus dihancurkan? Alasannya jika biji jagung tidak dihancurkan di dalam pencernaan, maka akan menyebabkan masalah pada merpati betina. Jika merpati terlalu sering makan jagung yang utuh-utuh, maka proses bertelur akan terganggu. Selain itu, merpati betina tidak akan lagi rajin bertelur. Bisa jadi merpati akan bertelur 10 hari atau 14 hari sekali. Nah, hal tersebut tentu akan mengganggu proses cabut telur dan membuat latihan jadi kurang maksimal. Nah, untuk pemberiannya sih ya bisa 2 kali sehari ataupun seminggu 3 kali ya, itu sih bebas ya kalau untuk grit itu. Nah, yang kedua yaitu cangkang telur. Nah, banyak yang bertanya apakah kulit telur yang tajam tidak berbahaya untuk merpati betina. Nah, kan kalau semisal cangkang telur bekas itu ujung-ujungnya suka tajam gitu ya. Terus kalau kita potong-potong juga itu masih kecil-kecil, walaupun kecil dia tajam gitu ya, seperti itu. Nah, jawabannya ya kalau menurut saya bisa tidak terlalu tajam. Nah, apabila potongannya itu cukup halus sehingga cangkang telur dapat dijadikan asinan yang bagus untuk merpati. Mungkin lebih baiknya ditumbuk halus banget gitu ya, sampai emang benar-benar kecil-kecil seperti potongannya itu seperti gula. Nah, seperti itu. Nah, cangkang telur ini dapat membantu proses penghancuran biji jagung yang keras di dalam pencernaan, sehingga sistem pencernaan burung merpati akan lebih sehat dan tidak gampang sakit. Kulit telur ini juga bisa dijadikan alternatif apabila stok grit telah habis. Nah, ini buat alternatif juga bisa ya. Nah, terus apalagi makanan yang buat memperlancar telur merpati yaitu
terasi udang ya. Nah, terasi dapat dijadikan makanan merpati dan bisa dijadikan pakan agar merpati cepat atau rajin bertelur. Itu dikarenakan terasi terbuat dari kulit udang yang sudah hancur atau dihaluskan. Biasanya sih digiling ya, yang setahu saya itu. Nah, terasi ini sifatnya bukan sebagai penghancur biji jagung di dalam pencernaan ya. Namun terasi ini berfungsinya sebagai pelunak agar biji jagung lebih lunak dan aman untuk pencernaan burung. Nah, itu. Nah, yang keempat itu adalah kacang hijau. Nah, kacang hijau seperti yang sudah diketahui banyak orang dan saya juga sudah bahas ya di video sebelumnya manfaat kacang hijau. Nah, itu banyak mengandung vitamin baik di dalamnya, yang salah satunya adalah sebagai memperbaiki proses reproduksi pada burung merpati. Maka kacang hijau juga bisa dikatakan baik untuk proses perteluran merpati betina. Jadi memperbaiki sel reproduksi itu untuk telur ya, terutama untuk telur. Kalau orangnya itu rahimnya gitulah ya. Nah, tetapi selain makanan, menurut saya faktor lainnya yaitu betina juga harus diumbar. Itulah faktor lainnya ya, selain makanan tadi itu betinanya juga harus diumbar. Tujuannya agar otot sayap dan otot tubuh berkembang. Nah, jadi si betina itu juga tidak stres. Kan kalau dikurung terus itu si betina juga akan mengalami drop kalau menurut saya ya. Jadi dia ngerasanya kayak stres kecil gitu kan, kalau diumbar mungkin agak sehat, agak bebas gitulah ya. Nah, paling itu aja yang bisa saya bagikan sekarang. Mohon maaf atas kekurangannya dan semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan para merpati lover semua ya. Oke, sekali lagi saya mohon maaf bila ada kekurangan. Dari Kota Kuningan saya undur pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.